Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang super enak, yaitu crunchy chocolate cake. Cake ini terinspirasi dari dream cake yang sempat viral kemarin. Nah, kalau dream cake kemarin kan versi dessert box ya. Kalau yang ini aku buat cake versi potong yang bisa banget untuk jadi sajian hari spesial atau bahkan ide jualan. Jadi, cheese kita buat. Pertama di sini aku akan buat ganas coklatnya terlebih dahulu. Untuk whipped creamnya aku pakai whipped cream bubuk. Jadi akan kita larutkan dulu whipped creamnya di dalam air. Untuk airnya gunakan air matang dalam suhu ruang ya teman-teman. Setelah tercampur rata kayak gini, baru kita masukkan coklat yang udah kita potong-potong tadi. Untuk perbandingannya 1:1. Nah, semua bahan ini tinggal kita lelehkan. Untuk melelehkannya, saranku gunakan metode tim, atau bisa juga dengan cara memanaskan terlebih dahulu whipped creamnya, lalu masukkan coklatnya. Aduk rata semuanya hingga meleleh sempurna kayak gini. Lalu ini bisa kita angkat dan dinginkan. Setelah sama dengan suhu ruang, baru kita masukkan ke dalam chiller minimal selama 2 jam. Lanjut, di sini aku buat cake-nya. Pertama kita lelehkan dulu 130 gram dark chocolate compound, tambahkan juga 115 gram mentega atau margarin, 45 gram minyak sayur. Semua bahan ini akan aku lelehkan dengan cara ditim seperti yang tadi ya. Nah, setelah meleleh sempurna kayak gini, langsung masukkan susu cair. Ini aku pakai sebanyak 55 gram. Aduk rata semuanya, lalu akan kita turunkan dulu suhunya sebelum kita masukkan ke dalam adonan cake-nya. Nah, sembari nunggu turun, kita juga bisa siapkan bahan-bahan keringnya. Di sini aku sudah siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 140 gram, tambahkan juga 40 gram kakao powder, lalu tambahkan juga 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Pastikan semua bahan-bahan pengembangnya ini aktif dan berkualitas ya teman-teman, agar kue yang kita masak kali ini dapat mengembang dengan baik. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan aduk rata semuanya. Lanjut di wadah yang lain, kita campurkan 2 butir telur dengan 100 gram gula pasir. Untuk gulanya saranku gunakan gula pasir yang bertekstur kecil atau bisa juga menggunakan gula kastor. Aduk rata semuanya sampai gulanya larut dan adonannya sedikit mengembang. Untuk aduknya cukup menggunakan whisker ya teman-teman. Setelah itu baru kita masukkan coklat yang udah kita lelehkan. Untuk suhunya sendiri ini sudah dalam keadaan hangat. Masukkan sambil terus diaduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu baru kita masukkan bahan-bahan keringnya. Oh ya, untuk bahan-bahan keringnya jangan lupa diayak ya teman-teman, agar semuanya dapat tercampur rata dengan baik dan gak ada yang bergerindil. Setelah itu aduk cukup menggunakan whisker hingga tercampur rata. Jangan sampai overmix ya. Selanjutnya kita seduh kopi. Di sini aku pakai 2 gram kopi instan tanpa ampas. Diseduh dalam 70 gram air panas. Oh ya, bagi teman-teman yang nggak suka kopi, bisa skip kopinya dan langsung menggunakan air panas aja. Jadi air panasnya atau larutan kopinya dalam keadaan panas langsung masukkan ke dalam adonan dan diaduk rata semuanya. Nah, setelah tercampur rata, baru kita bisa masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya jangan lupa oleskan dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper agar lebih mudah dalam mengeluarkan adonannya ketika matang. Lanjut, ini bisa kita panggang dengan suhu 170-180 derajat Celcius selama 40-50 menit hingga matang. Oh ya, untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu ya. Panaskan dalam suhu yang sama selama 10-15 menit sebelum adonannya masuk. Nah, setelah matang bisa kita cek dulu. Kalau sudah nggak ada adonan yang basah, bisa kita angkat dan dinginkan. Nah, sembari menunggu adonannya dingin, di sini aku akan buat krim coklatnya. Aku sudah siapkan 100 gram whipped cream bubuk yang akan kita kocok dengan 200 gram air dingin. Kocok menggunakan whisker atau bisa juga menggunakan mixer hingga mengembang dan kaku kayak gini. Setelah itu baru kita masukkan 100 gram ganas coklat yang udah kita buat tadi. Tentunya udah dalam keadaan set dan dingin. Aduk rata kembali semuanya hingga membentuk krim berwarna coklat kayak gini. Selanjutnya untuk cake yang udah dingin, bisa kita keluarkan dari loyangnya. Lalu bisa kita trim bagian atasnya yang nggak sama levelingnya ini. Ini untuk membuat tampilan lebih cantik dan lebih rapi ketika sudah dihias nanti. Selanjutnya bagi cake jadi 2 sama rata. Lalu untuk bagian fillingnya ini akan kita kasih krim coklat dan juga ganas coklat yang udah set tadi. Ini aku masukkan secara selang-seling kayak gini ya teman-teman. Untuk masukkan fillingnya sendiri ini bisa teman-teman sesuaikan dengan selera. Selanjutnya baru kita tutup kembali dengan cake. Dan bagian cake atasnya ini akan kita beri topping krim coklat. Ratakan krimnya kayak gini, lalu masukkan dulu di kulkas sebentar sambil kita membuat topping untuk atasnya. Nah, untuk bagian toppingnya di sini aku lelehkan dulu milk chocolate compound dan dark chocolate compound untuk menghasilkan warna yang cantik dan tentunya dengan rasa yang enak ya teman-teman. Oh ya, tadi juga aku tambahkan 1 sendok teh minyak sayur dan setelah coklatnya hangat baru kita kasih 130 gram violetin. Nah, untuk cara buat Viltin atau violetin ini sudah pernah aku share di resep dream cake. Teman-teman bisa lihat di situ ya cara buatnya.
Atau kalau nggak mau ribet, teman-teman juga bisa beli secara langsung. Biasanya banyak di toko bahan kue atau di e-commerce. Nanti untuk link pembeliannya aku cantumkan di link produk ya. Nah, aduk semuanya hingga tercampur rata kayak gini. Setelah itu baru kita kasih topping di atas cake-nya. Oh ya, agar toppingnya ini nggak buyar, pinggiran cake-nya aku kasih plastik dulu kayak gini. Mengingat si feltinnya itu masih beremah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan chiller sebentar agar kuenya lebih set. Dan feltinnya itu bisa ngeset kayak gini. Dan ini hasilnya cantik banget kan? Untuk teksturnya sendiri, ini bagian atasnya tuh crispy banget dengan lapisan cake yang moist dan krim coklat yang lembut. Untuk memotong bagian atas cake-nya sendiri, saranku gunakan pisau yang bergerigi, lalu dipotong maju mundur kayak gergaji, agar nanti hasilnya lebih rapi ya teman-teman. Dan ini kuenya enak banget. Pokoknya bagi teman-teman pencinta coklat, wajib cobain di rumah. Terima kasih ya telah menonton.